Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu ya, secara virtual dengan tema penjelasan tentang hari Jumat. Monggo kalau ada yang mau bertanya para jemaah. Oh iya punya mungkin tadi tambahan tadi untuk hari Jumat apa sudah ada untuk yang sholat taubat itu ya punya ini. Biasanya kita melaksanakan setelah setelah turunnya Jumat ya. Sholat taubat banyak. Maksud yang baca Yasin, baca tahlil tadi yang belum disinggung ya. Ya, iya, Bu Nuri ya mau bertanya monggo ya. Monggo Bu Nuri sudah dianukan di ini ya Bu Nuri ke dengan web kan ada itu untuk ini sudah. Ye, sampun. Monggo mau bertanya. Monggo Bu Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu tadi videonya kayaknya nggak bisa semua itu fotonya. Kok yang pertama itu? Iya Bun, ya nanti kita foto lagi. Bu Nuri ya tadi kok belum dibuka, nggak bisa dibuka. Nggak bisa dari penjenengan di. Oh sudah dianu ya sampun nanti foto lagi. Apa? Pertanyaan saya Bu Nyai untuk sholat untuk Jumat ini berarti secara Bu Nyai ketaatan apakah bisa dimungkinkan untuk kita mencari di mana masjid yang bisa atau yang ada fasilitas perempuan untuk bisa sholat? Apa seperti itu Bu Nyai misalnya? Kalau misalnya kita ingin lebih mengikuti ketaatan atau melakukan sunnah itu, apakah memungkinkan untuk mencari masjid yang ada fasilitas untuk sholat Jumat wanita? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di hari Jumat tadi dikatakan selain tahfidz mempunyai sholawat. Apakah dimungkinkan juga bahwa sholawat itu betul-betul untuk zikir full pada hari Jumat? Sementara itu Bu Nyai, kemudian yang lainnya, apakah memungkinkan kalau misalnya rumah kita itu dekat dengan masjid, kemudian kita mengikuti semua kegiatan di hari Jumat, apakah mendengarkan khotbahnya dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Yang pertama, sholat Jumat bagi wanita ya, karena sholatnya tetap wajib. Ketika sholat fardu, hanya berangkatnya yang sunnah. Maka wanita yang taat, yang sholihah, dia mencari masjid di mana yang saya bisa sholat Jumatan. Di Surabaya di Masjid Akbar bisa, di Masjid Ampel ya bisa, di masjid besar itu ada tempat. Kenapa di masjid-masjid itu banyak nggak ada tempat wanita? Karena masjidnya sudah full dengan pria dan belum bangun lagi untuk wanita. Gitu. Kalau masjidnya luas itu pasti ada tempat Jumatan untuk wanita. Di Masjid Akbar itu luas sekali, maka ada sholat Jumatan untuk wanita. Di Masjid Ampel itu sangat luas, maka ada tempat sholat untuk wanita. Kalau masjid-masjid yang kebanyakan, kenapa nggak ada? Ya karena keterbatasan tempat, keterbatasan tanah, keterbatasan yang lain, maka tidak ada. Kalau kita usul kepada takmir dalam masyarakat, lalu yang sudah terbatas tanahnya itu bangun tingkat 2 yang atas untuk jamaah Jumatan wanita, bagus sekali, baik. Syariatnya seperti itu. Maksudnya syariatnya apa? Wanita juga diwajibkan sholat Jumat ketika dia sudah di masjid. Ketika di rumah, sunnah kan dapat pahala. Maka kita pergi keluar cari sholat masjid yang bisa menampung sholat Jumatan wanita, itu pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Apalagi ketemu waktu mustajabah itu di antara khutbah itu. Kemudian sholat pada hari Jumat, ya karena ibadah yang lain juga sunnah. Kalimat thayyibah juga sunnah, maka kalau kita baca sholawat hari Jumat jadi tidak boleh hari Jumat.
masih tetap sunnah kalimat thayyibah yang lain. La ilaha illallah, astagfirullah, ya subhanallah, hasbunallah, ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billah, alhamdulillah, Allah akbar, tetap itu sunnah. Hanya saja karena sholat paling baik hari Jumat lalu dibanyain, membaca sholatnya lebih itu boleh. Sholat 1000 kali, sholat Muhammad itu paling 20 menit sudah dapat 1000. Itu kan bisa tidak boleh hari Jumat, jadi bisa dikolabori dengan zikir-zikir yang lain, baca Quran, baca surat Yasin, baca surat Kahfi, ya, baca surat Al-Mulk, surat Sajdah, surat Dukhon, itu baik dibaca pada hari Jumat. Kemudian rumah yang dekat dengan masjid boleh mengikuti ritualnya, dengarkan khutbahnya. Kemudian waktu di antara dua khutbah ikut berdoa, mustajabah enggak, Allah Maha tahu kalau kita pengen dapat waktu mustajabah. Cuma aja enggak ada perempuan yang di masjid sehingga kita memanfaatnya dari rumah. Itu boleh dilakukan. Maka yang baik adalah masjidnya ada diluaskan, lalu perempuan supaya bisa sholat Jumat. Sementara kita karena jarangnya masjid yang luas, jarangnya wanita ikut sholat Jumat, maka seakan-akan wanita itu lepas dari kewajiban sholat Jumat. Padahal kan enggak. Mana butuhnya? Ya, saya bacakan surat Jumat ayat 9. Ya iladina amanu. Hai orang beriman. Laki apa perempuan? Laki perempuan. Idza nudina sholat Jumat, kalau dipanggil sholat Jumat fas'au ila dzikrillah, segeralah untuk zikir Allah, untuk mendatangi sholat Jumat. Waradul baik, tinggalkan semua urusan duniawi, urusan jual beli dan sebagainya. Oke. Nganten Bu Nuri. Nggih, matur nuwun Bu Nuri. Begitu, ada lagi yang mau ditanyakan Bu Nuri? Monggo diaktifkan dulu ya. Diaktifkan dulu mic-nya. Monggo, ada lagi yang mau ditanya? Nggih, Bu Nyai, sementara itu kalau untuk yang tadi dikatakan surat-surat sampai surat Dukhon dan sebagainya, itu malam Jumatnya atau pas di hari duhurnya, Bu Nyai? Mulai dari maghrib malam Jumat sampai sebelum maghrib berarti Jumatnya. Jadi malam Jumat, pagi, siang, sore. Okay. Waktunya sholat waktu baca surat Kahfi, surat Yasin, Sajdah, Mulk, Dukhon itu sampai sore sebelum maghrib itu. Untuk yang tadi aktivitas meninggalkan semua urusan duniawi itu pada saat sholat Jumat, Ibu Nyai, ya, tentangannya. Pas Jumat saja. Pas Jumat saja. Matur nuwun Bu Nyai, mungkin itu sementara. Nggih, monggo sekarang Bu Fuad, monggo Bu Fuad. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat nggih, juga ibu-ibu yang lain. Saya mau menambahkan yang ditanya Bu Muazir tadi, Bu Nyai. Untuk perempuan nggih, yang sholat perempuan, itu misalnya area yang sudah penuh, ada area di masjid yang agak terpisah gitu nggih. Itu bisa nggih dipakai untuk ibu-ibu sholat Jumat gitu. Misalnya kita mengadakan tapi agak terpisah gitu, boleh ya? Boleh. Kemudian yang disebutkan tadi kan semua intinya di hari Jumat atau mulai malam Jumat itu semua kegiatan peribadahan jauh lebih baik dan pahalanya dilipat gandakan. Seperti itu ya punya ini. Apapun selain yang tadi disebutkan juga termasuk sedekah ya punya ya. Berarti sedekah dari Jumat itu juga akan dilipat gandakan, ngaten nggih. Nggih, matur nuwun, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Area masjid, terpisah dengan masjid untuk Jumatan perempuan itu boleh. Seperti di Ampel itu kan untuk Jumatan perempuan itu di gedung depannya dan gedung sampingnya itu yang terputus dengan masjidnya, enggak apa-apa. Karena masjid tetap bisa mengikuti imam. Mungkin juga di Masjid Pondok Chandra Indah juga mau digitukan ya, ada area yang terpisah untuk sholat ibu-ibu. Kemudian yang sedekah Jumat dia kan marah ya, sedekah Jumat itu karena pahalanya banyak, berlipat ganda, maka
termasuk salah satunya yang membahagiakan adalah sholat sedekah hari Jumat. Apalagi doa ke masjid habis Jumatan terus kita makan bersama-sama, baik saja, baik, nggak ada larangan, bukan larangan, itu malah sunnah, itu malah dapat pahala banyak, barokah, itu sebenarnya malah barokah, dapat pahala lipat ganda pada hari Jumat. Ya. Tentu ada yang lain, monggo. Itu ya Bu Ab, ya. Makanya ada Jumat berkah, dan karena sedekah juga luar biasa ya Bu ya, di hari Jumat itu. Ya. Ada lain yang mau bertanya? Monggo. Ada yang mau bertanya? Mungkin ditambahkan punya yang tadi mungkin untuk sholat taubat itu ya punya 12 rakaat ya punya setelah. Salah satu juga yang saya pernah diijazai oleh guru saya adalah sholat tobat setelah sholat zuhur, ya. Sholat tobat setelah zuhur 6 kali salam, jadi 12 rakaat sholat tobat. Karena bagaimanapun kita kan banyak dosa, banyak kesalahan, banyak dosa kepada Allah. Mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, ada kesehatan, ada hari Jumat yang barokah, yang berlipat ganda, yang agung, maka guru saya menjazahkan seorang waliullah, Syekh Maulana Alibullah Pamasabtoha, Mursyid Tariqah Syadiliyah itu, mengijazahkan kepada muridnya, dan untuk ibadah boleh dilakukan siapa saja, sholat tobat pada hari Jumat setelah sholat zuhur, 12 rakaat. Surat yang dibaca pada rakaat pertama, pada dua rakaat pertama itu Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Boleh juga rakaat pertama Kafirun Ikhlas, yang kedua Al-Falaq An-Nas. Dan nanti rakaat ketiga keempat At-Takatsur dengan Al-Asr. Nanti rakaat selanjutnya kembali Al-Kafirun dengan Ikhlas lagi, Al-Falaq An-Nas. Nanti rakaat berikutnya kembali At-Takatsur dengan Al-Asr. Jadi terus bergantian, dua-dua saja, jadi masing-masing 4 kali. Kemudian juga sunnah untuk membaca, mendoakan ahli kubur. Ahli kubur itu menginginkan, mengharapkan doa dari kita. Apa bisa sampai kalau kita doakan orang yang sudah mati? Siapa bilang nggak sampai, yang nyuruh Allah, dan Allah kalau nyuruh itu tanggung jawab untuk menyampaikan. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah saya dan ayah ibu saya, kan juga mungkin sudah mati. Ayah ibu saya dan orang-orang mukmin waktu dihisab nanti. Berarti kan tidak setelah mati. Allah nyuruh kita tidak akan orang yang sudah mati. Sampai apa enggak? Kalau nggak sampai masa Allah nyuruh, ya Allah nyuruh kan Allah jawabnya menyampaikan. Cuman menyampaikannya kita matur kepada Allah, ya Allah mohon sampaikanlah pahala bacaan saya ini, baca ini kadarnya ini. Jadi kita mohon juga kepada Allah untuk menyampaikan pahala bacaan kita itu. Kalau kita sendiri menyampaikan kan nggak bisa. Diterima apa enggak juga kita belum tahu, tapi kita mohon kepada Allah disampaikan. Baca tahlil, baca yasin, itu Masya Allah bahagia sekali ahli kubur itu. Kalau nggak dibacakan gimana? Ya nggak apa-apa, sunnah kok. Sunnah itu kan akan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak dosa. Cuman betapa bahagianya orang tua kita, ahli kubur kita yang kita doakan ketika kita masih hidup. Katanya sudah putus, Bu. Yang putus itu yang mati, putus ibadah, kalau sudah nggak bisa sudah mati. Tapi yang hidup masih sembung. Buktinya, kecuali 3, nomor 1 anak soleh, nomor 1 sedekah jariyah. Nah, berarti kan masih yang hidup masih bisa memberi manfaat. Nah, kan sedekah jariyah mati, lah jariyahnya dimanfaatkan yang hidup. Kalau nggak dimanfaatin ya dapat pahala, ngalir enggak. Bikin masjid setelah yang punya mati, masjidnya kosong, nggak dipakai sholat, ya nggak dapat pahala. Berarti kan butuh yang hidup. Anak soleh yang mendoakan, nggak harus anak kandung, karena Allah sering tidak memberi anak kepada seorang, maka Allah nggak adil kalau hanya anak kandung saja kan. Dan anak kandung itu bahasanya bintun, anak perempuan, ibnun, anak laki. Kalau waladun, bahasanya waladun itu anak manusia. Jadi boleh anak manusia mana saja, pokoknya soleh mendoakan, maka diterima oleh Allah. Maka biasanya lalu orang-orang yang soleh yang baik-baik itu
lalu malam Jumat baca Yasin tahlil, boleh Allah menyampaikan, nggak baca nggak apa-apa, nggak dosa, itu sunnah saja gitu ya. Kemudian ada lagi apa itu, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu diajarkan pada seorang yang diajari terus ngaji terus sholat, setelah diajari gurunya meninggal dapat pahala terus, itu jariah ya. Kalau yang diajari nggak sholat ya nggak dapat jariah, yang diajari nggak ngaji nggak dapat jariah, nggak dapat pahala. Jadi yang hidup masih bisa mengalirkan pahala pada yang mati sudah nggak bisa ibadah, tapi hasil karyanya masih tetap bisa ngirim pahala terus. Hasil karyanya apa? Sedekah jariah yang kemudian dimanfaatkan oleh yang hidup. Hasil karyanya apa? Ngajar ngaji, ngajar sholat, ngajar agama, dimanfaatkan oleh murid-muridnya. Punya anak soleh, punya teman-teman soleh, doakan terus. Itu kan terus berkontribusi memberi pahala yang nggak ada putus-putusnya kepada yang mati. Berbahagialah orang yang meninggal yang punya sedekah jariah, yang punya murid-murid yang diajari agama dan kebaikan, punya anak dan keluarga teman-teman yang baik, yang tetap terus bisa mengirim pahala, mengalirkan pahala. Itu biasanya malam Jumat. Kenapa malam Jumat? Ya karena malamnya istimewa, malamnya hari yang agung di hadapan Allah. Boleh nggak selain Jumat? Ya boleh saja, boleh. Malah Nabi kan nggak boleh khusus tadi kan, nggak boleh khusus malam Jumat tahajud, khusus hari Jumat puasa nggak boleh. Kalau tahajud ya tiap hari, jangan milih Jumat, malam Jumat saja. Kalau puasa ya paling nggak disambung sebelum sesudahnya. Kalau Jumat, Sabtunya atau Kemisnya. Kalau Kemis kan bisa puasa, boleh disambung dengan Jumatnya. Kenapa Jumat puasa? Hari lahir mungkin, atau memang hari baik kalau dia puasa, boleh saja. Gitu. Iya, Bu Nyai. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi ada tambahan dari Bu Nyai bahwa ibadah-ibadah di hari Jumat selain yang sudah disampaikan di Mauidhah sana tadi, ada tambahannya, Masya Allah, luar biasa untuk hari Jumat ini penjelasannya. Moga ada yang mau bertanya lagi barangkali? Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin ini yang closing ya Bu Nyai. Karena mungkin saya aja. Jadi pertanyaan saya ini bulan sudah Desember ya Bu Nyai, kadang-kadang ada perayaan hari Natal misalnya di tetangga kami atau di teman kerabat, itu bagaimana ya menyikapinya Bu Nyai? Karena kalau kami ini merayakan hari raya, Lebaran, mereka juga mengucapkan pada kita. Nah, ini sebaiknya bagaimana sikap kita untuk menghadapi tetangga ini dalam merayakan hari rayanya itu? Peringatan hari Natal itu peringatan kelahiran menurut mereka Tuhannya. Menurut mereka Tuhannya. Meskipun sebenarnya enggak kan ya. Dan bukan hari itu, bukan 25 Desember itu. Ya, lahirnya itu loh pada musim panas, bukan musim hujan. Sekitar Juli menurut Al-Quran. Kenapa? Karena ketika Siti Maryam itu mau melahirkan, dia itu berada di bawah pohon, ya, pohonnya pohon kurma. Lalu dalam surat Maryam itu gini, wahuzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Gerakkanlah pohon kurma itu olehmu, maka akan berjatuhan kurma yang basah. Rutab itu kurma basah. Nah, kurma itu sedunia itu kalau April itu berbunga, Mei, Juni itu sudah mulai tumbuh tunas pentil, Juli itu pasti matang. Jadi pasti Juli matangnya itu. Bisa lihat aja kalau ke Mekah, April nggak ada, buah kurma nggak ada. Buah kurma di pohon maksudnya. Yang ada hanya bunganya pas, kalau bahasa Jawa manggarnya pas keluar itu bulan April. Bulan Mei sudah mulai pentil kecil-kecil ya. Bulan Juni sudah pentilnya sudah besar ya, sudah kemampuh itu. Bulan Juli pasti matang ya. Matang itu bulan Juli itu musim kemarau, panas-panasnya musim di mana? Di Palestina, di Arab, di Turki itu panas-panasnya musim ya bulan Juli itu. Nanti kalau sudah
sudah mulai sudah mulai Desember, Januari itu sudah dingin, sudah hujan gitu. Nah, kemudian itu hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan. Tidak sama dengan Maulid Nabi, dengan dengan Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri, terus Isra Mi'raj itu enggak sama. Kalau hari Natal itu memperingati hari lahirnya Tuhannya. Kalau Maulid Nabi memperingati hari lahirnya Nabi. Nabi bukan Tuhan, ya. Nabi adalah manusia biasa, utusan. Tapi hari Natal sudah memperingati hari lahir Tuhannya. Kalau kita memperingati hari Natal, otomatis kita mempercayai adanya Tuhan selain Allah, adanya kelahiran Tuhan yang Nabi Isa disebut Yesus itu. Maka jika kita mengikuti perayaan hari Natal tanpa kita sadari hati kita mempercayai adanya lahirnya Tuhan selain Allah. Kalau dianggap itu kan hanya di mulut saja. Lah justru di mulut itu yang menentukan hatinya. Coba kalau ada seorang teman kita lalu diangkat jadi bupati, kita menyampaikan selamat ya jadi bupati, itu kan hati kita tulus, senang, setuju dia jadi bupati gitu kan. Nggak mungkin kan hati ingkar lalu kita bunyi selamat. Jadi ucapan selamat itu bukannya di mulut saja. Sekarang coba aja orang non muslim diminta baca syahadat, ayo baca syahadat gitu kan nggak mau. Kenapa? Karena itu pengakuan dia datang dari Allah. Nah, itu kan cuma di mulut saja. Nah, nggak mau kan? Karena itu adalah sebagai wakil dari hati mulut itu. Maka mengucapkan sampai Natal menurut Al-Quran lakum dinukum waliyadin, bagi agamamu, bagi agamaku. Itu masalah ketuhanan, masalah ritual, masalah akidah, masalah keyakinan, masalah keimanan, masalah kepercayaan itu diharamkan. Kalau ada membolehkan, yaitu pendapat dia. Tapi asli dalam Al-Quran adalah Allah memilah-milah urusan agama, tidak boleh dicampur bagi agamaku, bagi agamamu. Urusan lainnya nggak ada masalah, ulang tahun saling kasih hadiah nggak apa-apa, manten saling membantu nggak apa-apa. Tapi urusan agama itu urusan yang sangat yang paling asasi, nggak bisa diganggu oleh siapapun. Kalau kita mengucapkan hari Natal tanpa terasa hati kita mengakui adanya Tuhan selain Allah, maka ya gugur tauhidnya, bisa jatuh tauhidnya. Habis itu sholat lagi, nah datang lagi tauhidnya, datang lagi iman. Jadi hindari untuk mengucapkan hari Natal. Terus jadi kan kita nggak baik dengan tetangga yang non muslim. Siapa bilang nggak baik? Kita kan mengucap masjid Natal, baiknya kan tetap baik. Di urusan lain kan tetap aja nggak ada masalah. Masalahnya hari Natal itu kalau kita ucapkan mengganggu iman kita, kan nggak boleh saling mengganggu kan? Maka jaminlah kesucian iman kita dengan membiarkan umat Islam tidak mengucapkan selamat hari Natal. Nah, saya kan menyebutkan selamat hari raya. Hari raya tidak sama dengan hari Natal. Hari raya itu adalah hari kesenangan kita, bagi kita adalah puasa Ramadan, nggak ada hubungannya dengan lahirnya Tuhan. Ya. Jadi kita nggak boleh merasa kurang budi karena di hari raya kermasayaan datang kita harus ke situ, tidak. Masalahnya lain. Bu Irin Handono itu tahu persis itu, menyatakan persis pasti hari Natal tidak sama dengan hari raya. Dan hari Natal adalah peringatan lahirnya Tuhan, Tuhannya orang-orang Kristen itu. Maka ya biar diperingati mereka sendiri, tidak boleh mencampur aduk dalam hal urusan agama. Nanti kita terganggu. Kita sepakat kan, para pemimpin agama di Indonesia sepakat tidak saling ganggu. Maka jika kita mengucapkan hal sama dengan Natal, itu iman kita terganggu. Maka membebaskanlah jika kita tidak mengucapkan hari Natal, biasa saja, tetap baik dalam urusan sosial kemasyarakatan. Itu ya. Haram jangan mengucapkan hari Natal. Matur nuwun Bu Nyai atas pencerahannya, dan juga mungkin kadang-kadang kita kan juga berkumpul dengan banyak orang dan juga banyak agama di sekeliling kita. Matur nuwun atas tambahan tauhid kita sehingga kita lebih memahami ya, bahwa memilah antara hari kelahiran Tuhan dan hari besar untuk kita itu ada perbedaan di situ. Jadi ada perbedaan. Ini
ini mungkin ada monggo Bu ada yang mau ditanya, monggo Bu Buat. Terus nanti ya enggak apa-apa Bu Buat. Nanti. Ngapunten Bu Nyai. Tadi misalnya bukan selamat hari Natal, tapi diganti pas akhir tahun, misalnya selamat tahun baru. Biasanya kan mereka merayakannya kan Natal dan tahun baru gitu ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tahun baru sebenarnya tidak sampai pada keharaman kalau tidak berkaitan dengan agama. Tapi sebenarnya ya sia-sia. Masalahnya apa? Bukan tahun baru Hijriah, bukan tahun baru kita. Nggih. Ya kita tanpa ucap sampai tahun baru juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ucap sampai tahun baru nggak apa-apa. Kalau mengucapkan tidak sampai keharaman seperti hari Natal, karena nggak ada hubungannya dengan ketuhanan, nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada hubungannya dengan tauhid. Ya senang-senang aja gitu, nggak. Selamat Hari Ibu atau selamat Tahun Baru. Selamat. Okay. Sebenarnya tanpa kita mengucap selamat nggak apa-apa kok. Kita nggak pernah diselamati selamat Maulid Nabi kan nggak ada. Selamat Mi'raj juga nggak ada. Selamat nuzul Quran juga nggak ada. Dan kita enjoy aja nggak ada masalah. Jadi tanpa kita ucapan selamat itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Tahun baru tanpa ucapan selamat nggak apa-apa, tetap selamat aja kok. Tapi bahasa baik sebagai manusia bagi hubungan sosial budaya sosial kemasyarakatan ya nggak apa-apa saja, nggak sampai pada keharaman seperti Natal tadi. Lebih baik yang ucapkan, kalau saya lebih baik yang mengucapkan. Oke, nggak apa-apa kok, nggak ucapan nggak apa-apa, nggak ada nilai kurangnya. Iya, matur nuwun, berarti kita sudah ada kemantapan untuk iman kita, ya. Jadi sudah tambah lagi ilmu kita bagaimana menyikapi hal-hal yang mungkin ada yang sekeliling kita. Iya, matur nuwun, punya ada yang masih mau bertanya. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan barokahnya Masya Allah untuk hari Jumat ini, Nyai. Matur nuwun sekali, juga terima kasih kepada ibu-ibu matur nuwun sudah bergabung, dan juga yang bapak-bapak ini ada bapaknya juga, jadi matur nuwun juga sudah bergabung. Selamat datang juga di pengajian kali ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa mengikuti dan bergabung pada ini. Jadi tidak harus ibu-ibu ya, bapak-bapak juga boleh. Jadi untuk nambah ilmu, matur nuwun sudah gabung. Yang baru-baru juga Mbak Endang ini juga kebetulan teman di Rumah Sakit Haji ini punya. Alhamdulillah. Dia di bengkel gigi nih punya, jadi di politik. Alhamdulillah bisa gabung. Mudah-mudahan ada tambah manfaatnya. Pada Pak Muhammad Zaki Al-Farisi ini saya tidak tahu ini yang mana, face-nya juga tidak ada. Mungkin matur nuwun sudah gabung gitu ya Pak Muhammad Zaki Al-Farisi. Mudah-mudahan dapat gabung kembali di pengajian berikutnya, dan insya Allah kita rutin dengan hari Ahad ini. Matur nuwun sudah memberikan bimbingan pada kami semua. Mudah-mudahan punya diparingi sehat walafiat, kemudian dapat memberi kami semua, sehingga kami masih tetap, karena kami ini masih butuh bimbingan. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kami dapat, hanya masih di kulit-kulitnya saja, Bu Nyai. Matur nuwun sekali. Matur nuwun ibu-ibu ya, matur nuwun juga para pemirsa. Mudah-mudahan kita dapat bergabung kembali di Ahad depan. Matur nuwun. Wabillahi wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad. Monggo Bu Nuri, foto sekali lagi. Tadi tidak ada Bu Nuri ya, tidak apa-apa foto sekali.